Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Nai Azikra. Halo subscriber dimanapun Anda berada. Masih ingat dengan saya? Mama Outdoor yang gemoy, penulis novel fenomenal nafkah 15.000. Apa kabar kalian semua? Sudah lama sekali saya tidak upload video di channel ini. Oke, para teman-teman semuanya, mulai saat ini channel ini akan saya gunakan untuk menceritakan tentang kisah-kisah kehidupan yang pernah saya temui dan saya dengarkan dari saksi hidup. Teman-teman, selamat mendengarkan cerita sebelum sleeping. Dengarkan, resapi, dan rasakan. Oke teman-teman, dimanapun Anda berada, kita akan memulai ceritanya. Cerita pertama yaitu tentang seorang dukun atau orang yang dianggap orang pintar di daerah tersebut itu meninggal secara sadis karena dia dibacok oleh tetangganya hanya karena sebuah fitnah keji yang dialamatkan kepada beliau. Jadi cerita ini terjadi di sebuah desa terpencil yang ada di daerah Jawa Tengah ya. Desa itu terletak di tengah-tengah hutan di pegunungan ya. Dan ini terjadi itu sekitar tahun 2017 kalau tidak 2017-2018. Dan yang menceritakan langsung adalah saksi mata yang mengetahui peristiwa tersebut ya. Kita mulai ceritanya ya teman-teman. Sebut saja ada seorang pemuda bernama Doni ya. Kita beri nama Doni. Ini saya beri nama samaran saja ya, namanya Doni. Kemudian dia punya orang tua ya dengan ayah namanya Pak Joko ya. Kemudian Pak Joko ini sakit ya, ceritanya beliau itu sakit parah, sudah berobat ke rumah sakit, sudah menggunakan pengobatan alternatif juga, segala usaha telah Doni dan ibunya lakukan dan keluarganya lakukan untuk bisa menyembuhkan Pak Joko dari penyakitnya. Alih-alih sembuh dari penyakitnya, Pak Joko ini justru malah semakin hari semakin bertambah parah ya, semakin bertambah parah sehingga keluarga bingung mau berobat kemana lagi, uang sudah menipis, segala pengobatan alternatif sudah dicoba dan hasilnya nihil. Muncullah sebuah ide dalam pikiran Doni dan keluarganya untuk membawa Pak Joko ini ke orang pintar. Bukan pengobatan alternatif ya, tetapi ke orang pintar. Orang pintar ini didatangi oleh Doni dengan membawa Pak Joko itu bukan di daerah yang mereka tempat tinggali, bukan ya. Jadi mereka itu keluar dari wilayah itu mencari orang pintar dengan harapan bapaknya bisa sembuh dari penyakitnya. Oke, setelah itu Doni menemukanlah orang pintar yang dianggap tepat untuk mengatasi penyakit dari ayahnya yang bernama Pak Joko ini. Dan orang pintar itu mengatakan kalau Pak Joko ini terkena guna-guna atau santet ya. Iya, jadi dia mengatakan, "Oh Mas Doni, ini Bapak Anda itu tidak terkena penyakit medis. Makanya diobati kemanapun tidak akan sembuh. Karena dia itu terkena
guna-guna, dia sengaja dibikin sakit agar menderita supaya meninggal secara perlahan-lahan, begitu ya, dari keterangan dari dukun itu. Nah, si Doni ini penasaran ya, betulkah seperti itu Mbah Dukun yang terjadi kalau bapak saya ini diguna-guna? Betul sekali, bapak Anda diguna-guna, dan yang melakukan itu bukan orang jauh, orang yang dekat dengan Anda, orang yang berada di sekitar Anda yang melakukan ini bukan orang jauh. Begitu si Doni mendengar kata kalau yang melakukan itu adalah orang yang dekat dengan dia, langsunglah terbersit pikiran dalam otak si Doni. Muncullah sebuah nama, muncullah sesosok orang yang dianggap bahwa dia adalah pelaku yang membuat ayahnya sakit tidak kunjung sembuh. Nah, ya, Doni mengira bahwa sosok itu adalah Pak Karyo. Kita sebut saja Pak Karyo. Pak Karyo ini sosok, ya bukan dukun ya, dukun bukan, tapi orang yang dianggap pintar ya. Orang yang dianggap orang pintar karena masih di daerah terpencil, jadi masih percaya dengan orang-orang seperti itu. Pak Karyo ini biasa dimintai seperti hari baik, menghitung hari baik, kemudian juga tempat curhat kalau ada masalah-masalah yang berkaitan dengan dunia mistis seperti itu ya. Saya tidak mau menyebutnya dukun ya, karena takut salah juga ya. Intinya adalah Pak Karyo adalah orang yang dianggap pintar ya, pintar dalam tanda kutip. Oke, Doni pulang ke rumah dengan membawa Pak Joko serta membawa amarah yang meledak-ledak di dalam dadanya. Dalam otaknya, sosok itu sudah diyakini sebagai orang yang telah membuat ayahnya sakit tak kunjung sembuh. Doni pulang ke rumah. Dia menceritakan tentang apa yang dikatakan oleh dukun dari daerah seberang kepada keluarganya. Saya yakin, Mak, kalau Pak Karyolah yang sudah menyantet Bapak. Ibunya menjawab, "Betulkah, Doni? Kamu tidak salah menebak?" "Tidak, Mak, aku tidak salah menebak. Sebab siapa lagi tetangga kita yang memiliki ilmu hitam, ilmu bisa menyantet, kalau bukan Pak Karyo. Sebab Mbah Dukunnya mengatakan bahwa pelaku itu adalah orang terdekat kita. Coba Mak pikir, siapa selain Pak Karyo yang punya kemampuan untuk menyantet? Tidak ada. Tidak ada, bukan Mak?" Begitu kata si Doni. Dia mencoba meyakinkan pada keluarganya, pada ibunya, pada adik-adiknya bahwa Pak Karyolah yang menjadi pelaku penyantetan terhadap ayahnya. Wah, sebuah spekulasi yang terlalu terburu-buru ya. Apalagi hal gaib itu kan tidak bisa dibuktikan dengan pembuktian yang nyata seperti itu ya. Oke, karena sudah terbakar dengan amarah, emosi ya, bisa jadi juga karena dia itu sudah terlalu lelah ya. Lelah mengurus bapaknya yang sakit tak kunjung sembuh. Akhirnya muncullah dalam hati Doni ini niat yang tidak baik.
Dia sudah marah dan merencanakan sesuatu hal yang akan dia lakukan terhadap Pak Karyo. Hingga di suatu pagi, ya, pagi yang udaranya dingin karena itu di pegunungan, dikelilingi dengan hutan, ya. Di suatu pagi yang dingin, Pak Karyo dengan istrinya, sebut saja namanya Bu Ipah ya. Pak Karyo dan Bu Ipah sedang menghangatkan diri di depan tungku sederhana. Di depan tungku itu Pak Karyo duduk menghangatkan tubuh, sementara istrinya, ya ala kadarnya perempuan, membuat minuman, membuat camilan, menyediakan sarapan pagi ya, sambil berbincang-bincang mungkin ya, membahas tentang pertanian bisa jadi karena mayoritas masyarakat situ bekerja sebagai petani. Oke ya pemirsa, apa yang terjadi? Si Doni tiba-tiba datang dengan membawa golok yang sudah dia asah ya, kalau orang tempat saya bilangnya asah, pokoknya itu sudah tajam gitu ya, goloknya sudah tajam sekali dia bawa. Pak Karyo tidak menyangka, Bu Ipah tidak menyangka bahwa pagi itu akan terjadi sebuah tragedi mengerikan yang membuat seluruh warga gempar. Di saat sedang menghangatkan tubuh sambil menyeruput minuman teh yang hangat, si Doni tanpa ketuk pintu, tanpa mengucap salam, masuklah dia lewat pintu dapur yang terbuka. Tanpa basa-basi lagi, si Doni membacok-bacok kepala Pak Karyo. Bu Ipah menjerit-jerit keluar dari rumah. Tolong suamiku dibacok-bacok, tolong. Dia mencoba mencari pertolongan. Warga yang rumahnya dekat langsung keluar menuju rumahnya Ibu Ipah dan Pak Karyo untuk melihat apa yang terjadi di sana. Ternyata Pak Karyo sudah tersungkur dengan bersimbah darah. Ya Allah, gemparlah suasana desa ya. Suasana desa kecil itu gempar. Dari mulut ke mulut orang teriak ya. Akhirnya semua warga berkumpul di situ melihat Pak Karyo yang sudah terkapar dengan luka di bagian kepala. Orang-orang langsung memberikan pertolongan ya. Pak Karyo langsung dibawa ke puskesmas itu dengan digulung tikar ya, supaya darahnya itu tidak mengalir ya, sekalipun mengalir itu di dalam tikar gitu ya, karena memang luka yang ditimbulkan akibat dari bacokan si Doni itu cukup serius, sangat serius, sehingga darah mengalir tidak berhenti dari kepala ya. Jadi si Doni ini ketika menyerang itu langsung menyerangnya di bagian kepala. Sebagian warga membawa Pak Karyo ke puskesmas, sementara warga yang lain mengejar Doni ya. Karena dalam keadaan panik, jadi warga itu tidak sempat menangkap langsung gitu ya. Ketika membacok-bacok Pak Karyo, ketika Bu Ipah keluar mencoba mencari pertolongan, si Doni ternyata sudah pulang ke rumahnya. Dan kemudian dia langsung menggendong bapaknya Pak Joko, dibawalah melarikan diri. Entah dibantu kekuatan apa, dia bisa menggendong bapaknya. Dia lari menuruni jurang yang sangat curam. Kemudian dia masuk ke persawahan, dia lari menuju hutan untuk menyembunyikan diri.
Tetapi pada saat lari ini dia masih membawa ponsel yang diaktifkan. Ya, jadi ponselnya itu masih diaktifkan. Oke, setelah itu warga membawa Pak Karyo ke puskesmas. Sementara sebagian warga yang lain mengejar Doni dan ibu-ibu di rumah menunggu kabar dari masing-masing kubu ya. Jadi kubu yang membawa ke puskesmas dan juga kubu yang sedang mengejar pelaku. Si Doni tidak bisa dikejar ya. Si Doni bisa melarikan diri sampai hutan. Sementara itu Pak Karyo menghembuskan nafas ya, karena memang lukanya itu cukup serius. Jadi sampai puskesmas ditangani sebentar oleh tim medis, kemudian Pak Karyo menghembuskan nafas. Belum sempat dibawa ke rumah sakit ya, karena memang keadaannya cukup parah. Oke, warga kemudian menguburkan Pak Karyo bersama-sama. Setelah itu kemarahan warga memuncak ya, lalu rumah tempat tinggalnya si Doni ini dihancurkan, dirobohkan rata dengan tanah. Lalu kemana ibunya Doni atau istrinya Pak Joko serta adik-adiknya? Mereka melarikan diri ke desa sebelah yang kebetulan itu berbeda kecamatan ya. Jadi mereka naik ke pegunungan yang hutan itu untuk menuju ke desa setempat. Sampai sana dia bilangnya itu dikejar-kejar debt collector atau bagaimana lah ya. Intinya dia mengarang cerita. Dia tidak mengatakan kalau anaknya habis membunuh tetangganya. Oke, begitu ceritanya ya. Lalu kemanakah si Doni dan bagaimana nasib dari keluarganya? Besok lagi saya akan menceritakan tentang kelanjutan cerita ini dalam cerita sebelum sleeping ya, cerita Doni part 2. Teman-teman, ternyata tidak terbukti ya kalau Pak Karyo ini telah menyantet bapaknya si Doni atau Pak Joko. Pak Karyo ini bukan dukun santet ya, hanya orang pintar yang sering dimintai tolong itu tadi untuk menghitung hari baik atau sekedar sharing apa gitu ya. Si Doni ini sudah memfitnah secara membabi buta. Makanya kita jangan sampai termakan dengan omongan-omongan yang menimbulkan prasangka buruk yang akhirnya kita melakukan sesuatu hal yang membahayakan diri kita. Doni melarikan diri kemana? Lalu bagaimana nasib dari ibu serta adiknya? Kita akan bertemu lagi dalam cerita Doni sesi kedua. Oke, sampai sini dulu ceritanya ya teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Mohon maaf karena ini adalah performa pertama saya. Jadi maaf apabila bahasanya belepotan, kemudian pembawaan ceritanya kurang dipahami teman-teman semua. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada yang ingin mengirim cerita tentang kisah mistis, kisah kehidupan, atau kisah inspirasi apa gitu yang menarik, boleh chat di kolom komentar. Nanti akan Mamah Odor hubungi. Sekian dulu untuk cerita sebelum sleeping malam ini. Semoga tidur kalian menyenyak ya. Sebelum tidur
Jangan lupa gosok gigi dan cuci kaki. Oke, Mama Odor yang gemoy pamit dulu. Selamat malam, sampai jumpa dalam cerita sebelum sleeping episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.